Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Syahrul dengan NIM 202210500004. Di sini saya akan menjelaskan algoritma penjadwalan CPU. Algoritma penjadwalan CPU adalah permasalahan menentukan proses mana pada ready queue yang dialokasikan ke CPU. Terdapat beberapa algoritma penjadwalan CPU. Mari kita lihat di sini ada beberapa algoritma penjadwalan CPU. Yang pertama, first come, first serve. Yang dimaksud adalah proses yang pertama kali meminta jatah, waktu untuk menggunakan CPU akan dilayani terlebih dahulu, dan rata-rata waktu tunggu average waiting time cukup tinggi. Algoritma penjadwalan FCFS merupakan salah satu strategi penjadwalan non preventif karena sekali CPU dialokasikan pada suatu proses, maka proses tersebut akan tetap memakai CPU sampai proses tersebut melepaskannya, yaitu jika proses berhenti atau meminta I or O. Contoh berikut ini terdapat proses pada sebuah CPU dengan arrival time dan burst time-nya masing-masing. Mari kita lihat tabel di atas. Ini P1, P2, P3, P4, dan P5 sebagai proses. Lalu P1 dengan arrival time 0, burst time-nya 12. P5 dengan sampai P5 dengan arrival time 9 dan burst time-nya 1. Mari kita lihat Gantt chart-nya. Di sini proses pertama dengan arrival time 0. Di sini disesuaikan dengan tabel ya. Jadi di sini first time proses pertama dengan arrival time 0, P2 dengan 2, P3 dengan antrian ketiga, P5, P4 dengan 5, lalu P5 dengan 9. Pada angka 12 ini terdapat 4 proses. Yang pertama itu P2, P3, P4, dan P5. Kenapa 4 proses? Karena P1 selesai diproses. Lalu pindah ke angka 20. Di sini 12 ditambah 8 sama dengan 20. Mengapa? Karena di sini 12 dengan P2 ini burst time-nya 8. Jadi 12 ditambah 8 sama dengan 20. Jadi di angka 20 ini terdapat 3 proses, yaitu proses P3, P4, dan P5. Lalu 20 ditambah dengan 5 sama dengan 25, yaitu masuk ke P5, P4, dan P5. Lalu di sini pada burst time P4 yaitu adalah 2. Lalu di sini P25 ditambah 2 sama dengan 27. Di sini proses kelima sampai angka 28, yaitu burst time-nya 1 tidak. Jadi waktu tunggu P1 di sini 0. P2 12 dikurang dengan 2 sama dengan 10. P3 20 dikurangi dengan 3. P4 25 dikurangi dengan 5. Lalu P5 dikurangi dengan 27 kurang 9. Jadi 0 ditambah 10 ditambah 17 ditambah 20 ditambah 18 adalah 65. Rata-rata waktu tunggu average time-nya yaitu 65 dibagi dengan 5 sama dengan 13 persatuan waktu. Jadi mari kita lanjut ke source job first, bagian non preventif. Yang dimaksud pada algoritma ini digunakan ketika CPU bebas proses yang mempunyai waktu terpendek. Untuk menyelesaikannya mendapat prioritas. Seandainya dua proses atau lebih mempunyai waktu yang sama, maka FCFS yang algoritma digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Prinsip algoritma penjadwalan ini adalah proses yang memiliki CPU burst paling kecil itu yang dilayani terlebih dahulu. Jika proses yang datang memiliki arrival time yang sama, maka proses yang burst time-nya paling kecil dan paling pendek akan dilayani terlebih dahulu. Ini menurut prinsip bagian algoritma non preventif. Ini kita menggunakan tabel yang sama. Jadi mari kita lanjut ke Gantt chart-nya. Di sini P1 dengan burst time 12, P2 dengan burst time 8, P3 dengan burst time 5, P4 dengan burst time 2, P5 dengan burst time 1. Jadi di sini kan yang diproses terlebih dahulu itu yang burst time-nya yang paling kecil. Jadi di sini P2 dengan burst time 8, P3 dengan burst time 5,
5, P4 dengan berstem 2, P5 dengan berstem 1. Lalu P2 dengan di sini yang hilang adalah P5. Kenapa? Karena yang diproses terlebih dahulu adalah berstem yang paling kecil. Jadi 12 ditambah 1 sama dengan 13. P5 hilang di antrian ke-13. Lalu masuk ke berstem yang kedua paling terkecil, yaitu P4 dengan berstem 2. 13 ditambah 15 sama dengan 13 ditambah 2 sama dengan 15. Jadi di sini tinggal P2 dengan P3. Jadi mari kita lihat antara P2 dengan P3, berstem manakah yang paling kecil? Tentunya yaitu berstem P3 dengan angka berstem yaitu 5. Jadi di sini P2 disimpang, lalu P3 berstemnya ditambahkan ke 15 ditambah 5 sama dengan 20. Jadi P1 sama dengan 0, P2 20 dikurangi dengan 2, 15 dikurangi dengan 3, 13 dikurangi dengan 5, lalu 12 dikurangi dengan 9, maka mendapatkan jumlah angka 41. Jadi rata-rata waktu tunggu untuk algoritma ini adalah 41/5 sama dengan 8,2 persatuan waktu. Jadi mari kita lanjut ke bagian source job first, bagian preventif. Pada ini, jika suatu proses sedang dikerjakan, kemudian ada proses lain yang datang di mana berstemnya lebih kecil dan sisa waktu proses yang sedang dijalankan, maka proses yang lain akan dikerjakan dulu dan sisa proses tadi dikembalikan ke ready quick. Kita menggunakan tabel yang sama. Di sini Gantt chart-nya. P1 dengan berstem 12, P2 dengan berstem 8, P1 dengan berstem 10, P3 dengan berstem 5, P2 dengan berstem 7, P1 dengan berstem 10, P4 dengan berstem 2, P3 dengan berstem 3, P2 dengan berstem 7, P1 dengan berstem. Sebenarnya di sini adalah 12, jadi maaf, ini adalah kesalahan. Jadi di sini P3, P2 dan P1. Berstem yang paling kecil adalah P2. Jadi yang diproses adalah P2. 5 ditambah 2 sama dengan 7. Lalu di sini yang selanjutnya yang terkecil lagi adalah P3, P2 dan P1. Di sini kita proses ke bagian antrian ke-9 yaitu P5, P3, P2 dan P1. 9 ditambah dengan 1 sama dengan 10. Lalu di sini 9 ditambah 1 sama dengan 10. Yang diproses adalah P3. Mengapa di sini angka berstem P3 sama dengan 1? Karena sudah dikurangi tadi dengan 7 ditambah 2 sama dengan 9, sedangkan 3 dikurang 2 adalah 1. Jadi di sini sisa berstem P3 adalah 1. Lalu dialihkan lagi ke bagian antrian dari 9 ke 10, dimasukkan 9 tambah 1 sama dengan 10. P3 nya hilang, jadi sisa tinggal P5, P2 dan P1. Lanjut lagi P5 yang akan diproses. Di sini 10 tambah 1 sama dengan 11. Jadi sisa P2 dengan P1. Yang paling kecil adalah P2 dengan berstem 7. Jadi yang diproses duluan adalah P2. Lalu di sini 11 ditambah dengan 7 sama dengan 18. Ya, di sini di antrian ke-18 tinggal P1 dengan berstem 12 dengan berstem 10. Mengapa sini sisa 10 sedangkan di sini berstemnya 2? Karena sudah dikurangi dari P1 dengan berstem 12 tadi, masih dimasukkan antrian kedua yaitu dikurang 12 dikurang 2 sama dengan 10. Jadi ini adalah Gantt chart-nya. P1 sama dengan 10 ditambah 18 kurang 2 sama dengan 16. 11 dikurang 3 8, 7 dikurang 5 2, 5 dikurang 5 sama dengan 0, 10 dikurang 9 sama dengan 27. Jadi rata-rata waktu tunggu adalah 5,4 persatuan waktu. Jadi itulah beberapa algoritma penjadwalan CPU. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.